Jadi sekarang ini saya mulai nge-YouTube ya. Mulai dari awal, channel baru yang udah saya warm up. Tapi karena saya baru mulai upload-upload, jadi belum ada views. Views masih sepi nih guys. Karena algoritma YouTube belum kenal saya. Nah, karena di tahun 2026 ini mulai nge-YouTube dari nol, dari awal, apa aja yang benar-benar saya lakuin. Ini bukan teori ya, bukan omong-omong. Tapi ini strategi beneran yang saya pakai buat saya yang benar-benar mulai channel YouTube dari awal. Dan video ini adalah salah satu dari video-video awal saya. Jadi to be honest nih guys, untuk video-video saya ini, saya keep it simple aja. Rekaman dengan kamera seadanya, editing pun juga seadanya. Tapi itu saya secara pribadi ya, dalam hal nge-YouTube, keeping it simple. Ya walaupun kebanyakan orang itu justru kebalikannya. Kebanyakan orang berpikir kalau masalah terbesar nge-YouTube itu kamera mahal, editing ribet, atau algoritma yang bikin pusing. Padahal bukan ya. Masalah terbesar nge-YouTube di 2026 adalah kebanyakan orang buat channel tapi tanpa strategi. Jadi mereka ngupload, terus ngupload lagi, ngupload terus-terusan ngupload, tapi channelnya nggak pernah hidup, nggak pernah rame, nggak punya audiens tetap dan setia yang selalu nonton video-video terbaru yang mereka upload. Nggak lanjut terus, bahkan berhenti, udahan. Jadi di video ini saya mau nunjukin mindset kreator sukses 2026. Strategi channel dari nol dan sistem yang realistis buat ngembangin channel. Jadi kalau kamu mau mulai nge-YouTube tahun ini mungkin video paling penting yang kamu tonton ya. Oh iya, kalau misalkan kamu minat buat dapetin kaos-kaos dan topi bertema content creator gini, untuk keperluan promosi channel YouTube-mu, dan juga dapetin ebook saya, Sukses dari YouTube, bisa silakan kamu klik link yang ada di deskripsi video ini ya. Reality check nge-YouTube 2026. Oke, jadi YouTube di tahun 2026 ini bukan lagi tempat viral karena untung-untungan. Karena YouTube itu sekarang lebih kayak Netflix. Artinya, YouTube nggak nyari video bagus. YouTube mencari kreator yang bisa ngebuat penonton balik lagi dan balik lagi. Kebanyakan orang salah fokus ke subscribers, views, monetisasi cepat. Padahal algoritma YouTube itu cuma peduli satu hal. Apakah penonton mau nonton kamu lagi? Kalau jawabannya iya, channel kamu walaupun kecil bisa ngalahin channel besar ya. Strategi 0 subscribers. Nah, buat kalian ataupun juga saya nih, yang baru mulai nge-YouTube dari awal ini, saya nggak langsung mikirin penghasilan ya. Tapi saya fokus dulu ke 3 hal ini nih. Pertama, satu identitas channel, bukan banyak topik, tapi satu identitas yang jelas. Contohnya bukan channel random tentang kehidupan misalkan, tapi perjalanan ngebangun skill, bisnis, atau mindset dari nol. Karena YouTube itu suka predictability, jadi audiens kita harus tahu. Kalau saya klik channel ini, saya dapat apa? Kedua, format talking head itu lebih penting dari editing ribet. Ini jarang dibahas di 2026 ini ya. Orang-orang nggak nge-subscribe video, tapi orang-orang itu lebih ke nge-subscribe orangnya. Makanya saya pilih format yang paling powerful di YouTube ya, yaitu talking head. Jadi saya ngomong langsung di depan kamera, bukan faceless. Kenapa? Karena scalable, cepat dan gampang bikinnya juga. Dan bagus juga buat personal branding, ngebangun koneksi, dan juga karena algoritma YouTube itu suka wajah manusia beneran, real human. Dibanding kalau pakai AI atau robotik atau AI ya. Tapi orang beneran, manusia beneran yang konsisten. Ketiga, upload ke YouTube seperti serial Netflix, bukan buat random. Jadi saya buat kayak seri konten gitu. Contohnya episode 1, cerita bikin channel mulai dari nol. Episode 2, kesalahan pertama. Episode ketiga, video pertama yang gagal. Episode keempat, strategi baru, dan seterusnya. Jadi penonton nggak cuma nonton satu video, tapi mereka ngikutin perjalanan, journey gitu. Dan ini nih guys, rahasia growth channel kecil. Strategi video-video pertama. Nah, berikut kesalahan terbesar beginner. Nunggu video pertama sempurna. Saya justru akan ngelakuin kebalikannya ya. Saya ngupload video imperfect, nggak perfect, seadanya, pas-pasan. Tapi identitasnya jelas, karena target saya bukan viral. Target saya adalah menemukan apa yang penonton respons. Jadi pas baru mulai nge-YouTube itu bukan soal performa ya, tapi riset. Karena setiap video itu adalah data.
Data-datanya itu sebagai berikut. Judul mana yang diklik, topik mana yang ditonton lama, gaya bicara mana yang disukain. Jadi sukses atau enggaknya channel kita tuh berawal dari seberapa kita bisa ngebaca data. Data analytics di channel YouTube kita ya. Sistem growth yang real. Nah, karena saya mulai dari awal di 2026 ini, saya nge-YouTube pakai sistem ini. Rule 30 videos. Peraturan 30 video. 30 ya, bukan 3 video, bukan 5 video. Tapi 30 video pertama hanya untuk belajar ngebaca data dan riset. Jadi saya nggak peduli views sedikit, karena baru mulai nge-YouTube terus views sedikit itu wajar ya. Nah, masalahnya di dunia per-YouTubean, kebanyakan kreator itu berhenti di video 12 sampai ke 15. Padahal justru disitulah YouTube mulai ngebaca data tentang konten-konten di channel kita ya. Terus bikin rule one improvement. Jadi di setiap video selalu coba improve satu hal. Misalkan hari ini hook lebih kuat, besoknya audio lebih jelas, besoknya lagi storytellingnya lebih rapi, dan seterusnya improve terus. Jadi bukan semuanya diperfekin sekaligus. Karena progres kecil tapi konsisten itu ngalahin perfeksionis ya. Terus kita juga fokus ke rule energy atau vibe, bukan equipment maksudnya. Kalau kamu pakai kamera biasa nggak masalah ya, lighting sederhana juga nggak masalah. Karena energi atau vibe kamu di depan kamera itu jauh lebih penting daripada gear atau perlengkapan atau equipment. Karena penonton bisa memaklumi kualitas, apalagi untuk channel yang baru ya. Jadi wajar aja kalau kualitas bikin videonya pas-pasan. Editing video pas-pasan juga oke. Yang penting kedepannya improve terus. Kesalahan besar kreator baru. Oke guys, jadi ini realitanya. 90% channel gagal itu bukan karena algoritma, tapi karena kreator melakukan ini. Ganti niche setiap minggu, hapus video karena malu sebelum momentum muncul, terus membandingkan diri juga dengan channel yang udah lama. Padahal YouTube itu bukan sprint ya, tapi compound effect. Maksudnya gini, misalkan video pertama kamu ngebantu video ke-20, video ke-20 kamu ngebantu video ke-50. Nah, tiba-tiba channel kelihatannya seakan-akan meledak. Padahal ada prosesnya ya, tapi nggak kelihatan diem-diem. Oke, ini real strategi di 2026-nya guys. Jadi karena saya benar-benar mulai channel dari nol sekarang, ini strategi saya. Talking head, identitas channel jelas, konten berbasis perjalanan nyata, real journey perjalanan saya sendiri di YouTube. Terus upload konsisten, dan fokus belajar dan peningkatan ya. Bukan cuma ngejar viral dan yang paling penting nih, saya nggak nyoba untuk langsung menjadi YouTuber sukses. Tapi saya mencoba jadi creator yang nggak berhenti tapi konsisten. Karena di YouTube itu yang menang bukan yang paling bagus bikin video atau yang editnya paling keren, tapi yang masih upload terus-terusan secara konsisten dan terus improve, padahal yang lainnya udah mulai menyerah. Oke, jadi itu guys video pembahasan saya ini. Semoga bermanfaat ya. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya.